Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar ilmu tajwid ya. Kita meneruskan ini. Ini pertemuan yang keberapa ya? Kita belajar Yang kedua Pak Ustadz. kedua ya. Kemarin baru nun mati atau tanwin. Baru nun dan mim bertasdid Kemarin ya, gunnah ya. gunnah ya. Gunnah sama lafadz Allah. Sama lafadz Allah. Saya carikan yang mudah-mudah dulu kemarin. Nah ini di halaman ke-14 bagan tentang nun mati atau tanwin. Kita membaca bagan ya. Ini bagan maksudnya apa sih Pak Ari? Yang bagan tuh ya ini kayak skema gitu loh. Ayah dan bapak, ayah kita, bapak kita punya anak siapa? Anaknya siapa lagi, cucunya siapa gitu, kayak gitu. Nah ini pasal 5 ini tentang nun mati atau tanwin. Nah ini ya. Nun mati atau tanwin. Nah ini yang akan kita bahas, nun mati atau tanwin. Nah nun mati atau tanwin ini dibagi menjadi 4 bagian. Satu idhar, jelas, ikhfa, n-nya ada eng-nya, iklab, n-nya berubah jadi m. Idgom, n-nya berubah menjadi huruf di depannya. Sekali lagi ya, hukum nun mati atau tanwin itu dibagi, maksudnya kita cari ada nun matinya enggak. Kalau ada nun mati ketemu huruf apa gitu. Kalau nun matinya enggak ada tanwin enggak? Tanwin itu apa? Ya ini an, in, un ini. Tanwin ini an, in, un. Jadi terdiri dari 3. Nah, tanwin ini bertemu huruf apa? Bertemu huruf apa? Kalau bertemu huruf-huruf idhar yang 6 ini ahwa goha ini ya. Ahwa goha kelihatan enggak tulisannya? Iya kelihatan. Nah, berarti dia dibacanya jelas. Bunyi nun mati atau tanwinnya bunyi n-nya. N-nya jelas bunyi n. Tapi nanti kalau ketemu huruf ikhfa yang 15 di sini ya. Nih ke bawah. Ada urutannya. Nanti urutannya di penjelasan ya. Pokoknya hurufnya 15. Nah, kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf ikhfa yang 15. Diantaranya ini ya. Ada ta, sa, dal, zal nih. Nah itu bunyi n-nya berubah menjadi eng. Jadi samar. In jadi ing gitu ya. Kalau tadi idhar kan n-nya tetap n. Sementara kalau iklab bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Asalnya min jadi mim. Kalau ketemu ba saja hurufnya cuma ba. Sementara kalau idgom nun mati atau tanwin bunyi n-nya berubah menjadi huruf yang ada di depannya. Misalnya nun mati ketemu ya, berarti bunyi n-nya berubah menjadi y. Waman jadi wamai. N-nya ketemu R, asalnya min jadi mir. Min jadi emil tuh. Jadi idgom itu kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf idgom yang 6 ini, bunyi N-nya melebur, berubah menjadi huruf di depannya. Nah ini bagan, saya belum mengerti. Nah ini ada contoh-contohnya tuh ya. Ini huruf ikhfa, ta, sa, dal, zal, zai, jim, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, koka. Ini huruf ikhfa 15. Artinya apa? Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka bunyi nun matinya, bunyi tanwinnya berubah menjadi eng. Beda dengan ba. Ini ba iklab. Itu ya. Nih Sami Basir contohnya kayak gini. Pak Ari belum ngerti. Baik. Ini bagan ya, membaca bagan. Kita langsung aja ke penjelasannya biar paham. Nah ini nun mati atau tanwin judulnya ini. Artinya Mbak Titi harus cari. Di Quran yang kita baca itu ada nun matinya enggak? Kalau ada bertemu huruf apa? Semua huruf itu hanya 28 ya. Ada yang membagi 29 itu kalau hamzah dan alifnya dibedain. Sebetulnya 28. Nah ada nun mati enggak? Kalau ada nun mati ketemu huruf apa? Ketemu huruf idhar ya jadi jelas. Ketemu huruf idgom jadi melebur. Ketemu huruf iklab bunyi nun matinya jadi mim mati. Ketemu ba jadi mim ba di. Ketemu huruf idgom melebur. Kalau nggak ada nun mati ada tanwin nggak? Ini tanwin an in un tuh. Nah kita lihat penjelasannya ya. Nanti kalau nggak paham bisa nanya sama saya. Nah ini nun mati itu ya. Nun mati dan tanwin
nun mati dan tanwin bila bertemu atau menghadapi atau diiringi dengan huruf hijaiyah yang 28 mempunyai 4 hukum. Yang pertama idhar. Apa itu idhar? Idhar atau idhar halki ialah nun mati atau tanwin dibaca terang, dibaca jelas, dibaca tegas, dibaca zohir, berbunyi N. N-nya tetap N, netral N. Jadi apa adanya bunyi N-nya. Dengan tidak memakai guna, yaitu kapan? Bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu huruf idhar. Disebut idhar halki karena huruf-huruf tersebut adalah huruf halki, huruf yang keluar dari halak tenggorokan. Ya. Huruf idharnya ada 6 nih, ahaho agoha. Ahaho agoha. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan pada huruf pertama dari kalimat ini, bisa ini. Ini untuk menghafalkan yang ini, ahaho agoha. Akhi haka ilman hazahu ghairu khosir. Atau yang terkenal di kampung ini, saya waktu belajar tajwid dulu. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Saya dulu lagi kecil ngerti aja lagunya tapi nggak ngerti apa maksudnya. Ternyata ini kumpulan dari huruf-huruf ini. Hamzun ini ha tuh. Hamzun fahaun tu'un alif. Summa ain. Ainun ha'u. Mukhmalatani summa ghin ginun kha'u tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu sebetulnya. Cuman saya bisa ngelagu tapi nggak ngerti lagu itu apa waktu kecil. Gitu. Karena ternyata menghafal huruf yang 6 ini sebetulnya huruf yang 6 ini dihafal menjadi lagu ini gitu. Kayak misalkan aku cinta padamu, apa singkatan kayak gitu deh, nggak beda kayak gitu ya. Jadi pada intinya kayak gitu. Gini. Nah, sebentar. Ini. Nah itu tadi huruf idhar ada 6 yaitu ahaho agoha ini. Lagunya ini ya, ini lagu. Hamzun fahaun summa ainun ha'u mukhmalatani summa ghinun kha'u. Nah sekarang kita ke contoh. Kalau nggak ke contoh nggak paham. Yang pertama nun mati bertemu dengan huruf idhar ada 2 macam. Yang pertama nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Ini contohnya ya. Tuh. Min ummatin. Coba baca. Bismillah. Min ummatin. Apa hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Karena ada nun mati bertemu huruf Alif atau alif. hamzah ya. Nih, tuh lihat. Dikatakan idhar itu tulisan dan bacaan sama tuh. Tulisannya begitu, bacaannya begitu. Min ummatin tak berubah. Itu idhar. Ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu, itu idhar. Dilatenkan juga sama begitu, tidak ada perubahan. Berarti itu yang mim juga termasuk gunah ya Pak Ustadz bacanya ya? Iya, nah ini gunah yang kamu pelajarin kemarin betul. Iya. Nah, karena sekarang fokusnya ke sini, boleh betul. Kamu kan udah belajar, ini mimnya bertasir gunah, bener, boleh ya. Ya. Tapi kalau yang lain bingung ya karena nggak apa-apa. Ini kan yang belajar kamu ya. Ini Iya, Pak. yang lain apa sih itu mimnya bertasir karena siapa Titi ini Mbak Titi udah belajar kemarin tentang nun dan mim bertasdid guna dan lapan Allah boleh nanti dipraktekkan yang kemarin sudah kamu pelajari ya. Kamu baca yang gini, yang kedua. In huwa hukumnya idhar. Idhar kenapa? Karena ada nun mati bertemu ha. Ha tuh ha ya. Benar enggak? Kita lihat ke atas ya. Benar enggak itu ketemu ha? In huwa ya ini. Tuh nun nih benar enggak ada tuh kan ada tuh. Ini alif yang tadi hamzah. Ini ha ya enggak?
Tuh, nun mati atau tanwin ketemu alif atau ini ketemu h. Ha. Gitu ya. Iya. Kemudian gampang sebetulnya belajar, tapi kalau nggak diginiin, banyak orang yang Nggak belajar paham. kemarin dengerin, kalau nggak paham aja mending. Kemarin ada Bu Sumiati dari Cina, Sumiati Harahap. Dia bilang, Pak Ari saya dengerin tuh Pak Ari ngajarin Pak Toto. Saya bukan ngerti malah pusing kepala katanya 3 hari sakit. Ya udah saya bilang kalau pusing jangan. Jadi ternyata jadi jangan disamaratakan ternyata ya. Si A dan si B beda-beda gitu. Bagi si A mampu, bagi si B lain lagi gitu. Nah, tapi kalau belajar seperti ini insya Allah kamu nanti akan pintar. Ya baca min ilmin. Min ilmin Hukumnya idhar. kenapa idhar? Karena dan nun mati bertemu ain. Tuh gitu ya. Majunya dari kanan ke kiri ya. Jangan nun Iya. mati ketemu mim. Kalau nun mati ketemu mim kan ini bisa ya. Bisa aja nih. Kalau kita mengacu kepada tulisan Latin. Ini apa hukumnya? Mana? Ini. Oh ini idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati ketemu mim. Bener kan? Sepertinya Iya, bener. iya, Nah, iya. jadi dia Mem itu salah. juga termasuk itu sih idhar ya. Iya. Enggak. Nun mati ketemu mim idgham dong. Idgham biguna nanti kan belum. Iya, Gitu. iya. Jadi bukan bacanya dari kiri ke kanan. Kalau tulisan Latin kan dari kiri ke kanan. Harusnya Iya, dari kanan ke kiri ke kiri. begitu. Jadi ini nun mati ketemu ain bener. Ini idhar. Tuh ya, tulisannya Kita begini dibacanya juga sama. Min ilmin ain. gitu ya. Kemudian Min khillan. min gilin. Ini walaupun di atas, ini sebetulnya di bawah Khil. karena di bawah tasdid gitu. Ingat-ingat ya. Kalau ada tulisan begini jangan min gilan, tapi min gilin harusnya ditulisnya di sini harusnya. Tapi boleh di tengah juga. Yang penting di bawah tasdid tuh gitu. Jadi bikin bingung kan? Orang ini di atas harusnya di bawah sini lamnya kan? Maksudnya ini harusnya ditulisnya di sini min gilin. Tapi variasi kadang-kadang begini. Asal di bawah tasdid, nah itu tetap min gilin ya. Hukumnya Idhar. kenapa idhar? Karena dan nun mati bertemu khoin. Green. Gampang ya karena sekarang lagi itu. Nanti kalau udah dicampur-campur agak bingung sedikit nanti. Kemudian Min khairin. min khairin hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena dan nun mati bertemu khoin. Kho. 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 Jawabannya keluar orang Kebumen. Kho. Khoin. Kho. Khair. Kho. Kho. Min hasanatin hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena dan nun mati bertemu ha. Gampang ya. Gampang. Sekarang mah belum banyak masalahnya. Gitu. Nanti kalau kalimat panjang bingung Tapi lagi. nanti ada triknya nanti ya saya kasih triknya. Jadi seperti begini, Mbak Titi ke lapangan di Hong Kong gitu ya. Saya bilang Mbak Titi coba cari orang Cina mana, orang Arab mana, orang India mana. Mbak Titi bisa bedain kan? Oh ini India karena agak hitam-hitam manis gitu kan, hidungnya mancung. Oh ini orang Arab, oh ini orang Indonesia, pesek-pesek hidungnya gitu ya, kayak gitu. Orang Cina juga sama ya, Cina aslinya, Cina yang itu mancung-mancung ya. Saya bingung kadang-kadang, artis-artis Ya. Cina kok mancung-mancung, oh dioperasi kali ya. Oke, itu ya. Maksudnya nanti ada cirinya. Walaupun ini pelajaran susah, sulit, nanti ada tekniknya untuk membedakan semua. Pak Ari bingung ini begini, ada tekniknya, tenang aja ya. Yang penting ikuti pelajaran dulu. Nanti saya kasih celahnya, kasih caranya ngebedain. Kayak tadi mana orang India, mana orang Cina, mana kan ada ciri khasnya. Sama nanti. Ini nun mati atau tanwin, idhar mana, idgham mana, nanti ada caranya ya, ada tekniknya. Yang ini baca. Yan iku. Hukumnya Idhar. kenapa? Karena dan nun mati bertemu ain. Nah ini satu kalimat ya, satu kata. Tuh, kalau tadi kan beda kata. Ini satu kata, Iya. satu gabungan. Yanhauna hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena dan nun mati bertemu hamzah.
Ha, belum hamzah. Ha gede itu ha. Belum, hamzah kan yang bawah. Yan auna baru yang ini. Nun mati ketemu hamzah tuh, ya. Oh Dan iya. idhar itu tulisan dan bacaannya sama tuh. Ditulisnya begitu, dibacanya juga begitu. Yan aiku, yan hauna, yan auna. Ini disebut juga huruf-huruf netral, bacaannya apa adanya. Yang ini, fasayun giduna hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu khoin. Nah, nun mati ketemu gin. Wal munkhaniqatu hukumnya. Karena ada nun Hukumnya mati. dulu namanya. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu kho. Dan ingat, idhar itu tulisan dan bacaan dibaca Jelas. sama. Jelas. Dibaca sama, tulisannya begitu, dibacanya begitu. Dibaca jelas juga boleh. Itu ya. Nah, kemudian tanwin bertemu dengan huruf idhar hanya dalam satu macam. Yaitu tanwin di satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Tak ada tanwin yang bertemu dengan huruf idhar di satu kalimat. Nah ini contohnya tuh. Min ummatin ajalaha. Baca. Min ummatin ajalaha. Hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu alif. Alif atau hamzah ya. Ada dua nih, apalagi? Gunnah. Gunnah ada. Yang ini Ya. yang hukum kita ini Ada sekarang. tanwin Ketemu? bertemu alif. Gitu. Alif atau hamzah ya. Nanti Ya. saya jelasin kenapa harus bilang alif atau hamzah. Memang cetakan Indonesia ini tulisannya alif, padahal ini bukan, ini hamzah. Gitu ya. Nanti dijelaskan dalam bahasan tersendiri. Jurufin harin hukumnya. Idhar. Kenapa? Karena ada tanwin bertemu ha. Tanwin atau kasroh tain ya. Ketemu ha. Kasroh tain. Goniyun anil alamin. Hukumnya? Idhar. Kenapa idhar? Karena ada domah tain bertemu ain. Benar. Li ahadin indahu. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Karena ada kasroh tain bertemu ain. Ain. Ada dua sebetulnya di sini. Nanti ada ikhfa ini. Nun mati ketemu dal. Tuh, ya. Ikhfanya belum nanti. Nah, sekali lagi yang namanya idhar itu tulisan dan bacaan sama gitu ya. Iya. Kemudian halaman 16, halaman 17 nih. Alimun hakim. Apa hukumnya? Idhar. Kenapa? Karena ada domah tain bertemu ha. Azizun ghafur. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena ada domah tain bertemu khoin. Rin ya. Rin. Kemudian. Maghfiratun khair. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Karena ada domah tain bertemu kho. Zarratin khaira. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Karena ada kasroh tain bertemu kho. Pinter. Nanti dipelajari itu. Bahkan kalau bisa punya bukunya ya nanti ya. Miliki buku hijaunya. Nah, keterangan cara membaca idhar pada nun mati atau tanwin ini cukuplah dibaca terang bunyi N. Tidak usah ditekan. Tidak usah disentak. Nah, mungkin Mbak Titi, Pak Aris kalau ngajarin suka disentak. Itu karena untuk orang-orang yang sudah umur. Kalau sudah umur itu otaknya agak leret, agak susah. Makanya saya ngajarin alimun hakim gitu. Itu saya nyentak di nenek di kakek pas. Kalau saya ngajarinnya memble alimun hakim. Nanti nenek sama kakeknya alimun. Lebih parah lagi gitu ya. Jadi itu teori saya. Pengalaman saya ngajar karena memang dari sejak dulu 30 tahun yang lalu saya ngajar nenek sama kakek pensiunan di Jakarta itu kayak gitu.
Tapi saya bilang dulu maaf ya Nek, enggak nenek sih karena neneknya nenek-nenek pegawai, nenek-nenek terhormat. Maaf ya Bu gitu ya. Agak dibentak sedikit nggak apa-apa katanya. Yang kedua idgham ya ini. Idgham. Idgham itu nanti kalau saya lagi menjelasin kamu masukin nenek nggak apa-apa saya jelasin dulu ya. Iya Pak Ustadz. Masukin aja saya, kamu bilang Pak Ari mau masukin dulu nenek, oh, nggak apa-apa. Saya ngejelasin nanti kan ada rekamannya, kamu tinggal ulang ya. Iya Pak Gitu. Ustadz. Karena kalau kamu nunggu kamu 5-10 menit kan kelamaan. Saya jelasin nanti kamu praktekin lagi. Idgham. Idgham yaitu bunyi nun mati atau tanwin sama ya. Judulnya adalah nun mati atau tanwin. Tetapi cara baca nun mati atau tanwinnya dilebur dan dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgham yang 6. Idgham ada 6 hurufnya. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Tuh ya. Nah, huruf idgham yang 6 ini dibagi dua. Ada idgham bi gunnah, dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Ini idgham bi gunnah ini hurufnya 4. Yanmu. Ya, nun, mim, waw, tuh yanmu. Nah, berapa huruf idgham semuanya? 6. Terkumpul dalam? Yarmaluna. Idgham dibagi? 2. 1 idgham? Biguna. Hurufnya? Hurufnya. Nih bawah. Yan? Yanmu. Ya, nun. Yang kedua idgham? Bila guna. Bila guna. Bi dengan la tidak dengan dengung. Hurufnya? 2. Apa? Lam dan ro. Ah, pinter. Sisanya aja ya. Jadi dari 6, 4 untuk biguna, 2 untuk bila guna gitu. Saya Pak Hari udah ngerti tapi kan kadang-kadang nggak paham begitu. Nah, Iya. pertama, nun mati bertemu dengan huruf idgham biguna tuh contoh. Waman ya betagi. Apa hukumnya? Idgham. Kenapa idgham? Idgham apa? Idgham Bigun? biguna. Kenapa? Karena nun mati bertemu ya. Ya, biasanya di Quran cetakan Indonesia ini sudah dibantu nih Mbak Titi nih. Dia ada tasdid di sini tuh gitu. Gampang sebetulnya. Jadi nanti ngebedain mana idhar mana idgham udah tahu ada tanda ini nih pastinya. Nah, ini ada rumus tersendiri. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya orang dibaca tuh. Enak kan? Wamai. Jadi kalau nanti Mbak Titi ngajarin orang yang sering lupa pun, insya Allah sering lupa, yang penting ingat, oh itu dibacanya melebur, namanya apa? Nggak tahu, bacanya benar, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan belajar tajwid untuk bisa baca benar. Kecuali jadi guru, kalau jadi guru ya harus hafal, harus bisa gitu kan. Kalau untuk sekedar baca, yang penting sudah belajar tajwid, walaupun lupa nggak apa-apa, yang penting bacanya benar ya. Ini di sini suka ada tasdidnya tuh, ada tandanya tuh, gampang jadinya. Makanya saya tadi nanti ada trik-triknya, ada cara menghafalnya, ada gampang. Tuh gitu. Lan nad'uwa hukumnya? Idgham. Idgham. Orang Jawa ketahuan idgham. Kenapa idgham? Idgham. Karena ada nun mati bertemu nun. Nah gitu ya. Biasanya di cetakan Indonesia Timur Tengah di sini ada apanya? Tasjidnya. Tasjid. Rumusnya gimana? Setiap ada nun mati. Enggak, bukan hanya nun mati. Setiap huruf mati, semua berlakunya. Setiap huruf mati bertemu dengan huruf yang bertasjid, maka huruf matinya diapain? Tidak dibaca. Orang dibaca gitu. Jadi gampang tuh. Lan nad'uwa. Ini berlaku untuk semua ya. Nanti hukum mim mati, hukum lam mati. Pokoknya huruf mati. Pokoknya setiap huruf mati ketemu huruf bertasjid, huruf matinya orang dibaca. Gampang tuh. Kalau gampang ngapain belajar ya gitu kan, biar mantep aja gitu. Karena saya kadang-kadang ngajarin juga ada trik-triknya. Ngajarin orang pelupa gimana lagi. Ngajarin hari ini ingat besok lupa gimana lagi. Tuh ya. Iya. Idgham itu tulisan dan bacaan beda tuh. Lan nad'uwa tulisannya kan lan. Tuh tulisannya lan nad'uwa tuh. Oh ini mah tetap N ya karena N ketemu N. Yang tadi tuh waman. Bunyi N-nya berubah waman. Tuh. N-nya kan nggak ada ya. Tuh lihat. Ya enggak? Ini kan waman. Yeah. Tuh N-nya nggak ada di sini wamai. Makanya kalau idgham itu tulisan dan bacaannya beda. Ditulisnya ada bunyi nun matinya, ada bunyi N-nya, dibacanya N-nya hilang.
Ditelan huruf berikutnya, tuh wamai. Idgham tuh kayak gini buat titik, ini contohnya ya. Nih buat titik. Ini spidol. Ujungnya warna apa nih spidol? Merah. Merah ya. Nih, sekarang saya tanya, Mbak Titi, ini ujung spidol warnanya apa? Katakanlah udah ketutup Hijau. ini ya. Hijau gitu. Itu idgham itu. Paham nggak? Jadi yang merahnya hilang. Gitu, hurufnya hilang, diidghamkan. Idgham tuh ibarat ini air. Ini air putih. Ya. Masukin pewarna kuning, airnya berubah apa? Hijau. Ah, kok hijau? Ini air putih. Iya, Air putih. Masukin extra jos atau apa yang kuning. Berubah airnya jadi apa? kuning. Kuning. Masukkan airnya yang biru, warna biru. Ini yang putih berubah jadi apa? Jadi biru. Nah, itulah idgham gitu, merubah ya. Berubah. Iya. Berubah. Mau masukin neneknya dulu. Iya Pak Ustadz. Cap. Saya itu. Silahkan masukin ya, nanti saya jelasin. Nanti kau tinggal ini. Lan nad'uwa. Ini nun mati ketemu nun, idgham bigunnah. Tuh, tulisan dan bacaan dibaca beda. Ya tulisannya begini, bacanya. Kenapa ini ada N-nya? Karena memang nun mati ketemu nun mati. Lan nad'uwa gitu. Min maljain. Min dibacanya, dibacanya mim. Karena di sini ada tasdidnya. Gitu. Ini apa hukumnya? Ini idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena nun mati atau nun sukun ketemu mim. Tulisan dan bacaannya beda. Tuh. Ditulisnya ada bunyi N-nya, dibacanya N-nya hilang, masuk ke M. Itulah idgham. Di sini idgham bigunnah. Nah, ada keterangan. Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, tidak jadi idgham. Nah, ini pengecualian. Oh, ternyata tadi kalau huruf idgham itu bertemu satu kata, satu kalimat, tidak dibaca idgham. Ini contohnya. Kinwanun. Ini kan idgham bigunnah kan? Iya, karena nun mati ketemu waw. Tapi karena bertemunya satu kalimat, satu gabungan, satu kata, maka tidak jadi idgham. Maka dibacanya idhar. Ini yang dikatakan idhar mutlak. Jadi jangan dibaca kiwanun, dibacanya kinwanun. Kok Bapak dijelas disentak, ini latihan aja, nggak boleh ya. Baca dihentak-hentak apa? Kinwanun, kinwanun gitu. Hanya ingin menegaskan aja. Berikutnya ini juga sama nih. Sinwanun. Apa hukumnya? Hukumnya harusnya idgham bigunnah. Kenapa? Karena nun mati itu ketemu waw. Oh, ternyata ada pengecualian. Kalau nun mati bertemu dengan waw, nun mati bertemu ya satu kata, satu gabungan, satu kalimat, tidak jadi idgham. Tapi harus dibaca idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Berarti ini dikatakan pengecualian. Kalau nun mati ketemu waw, nun mati ketemu ya satu kata, satu kalimat, satu gabungan, maka tidak dibaca idgham. Harus dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Nah, sama ini juga. Dunya, nun mati ketemu ya. Harusnya kan idgham bigunnah. Nun mati ketemu ya. Ya kan huruf idgham bigunnah. Tapi karena ketemu satu kata tidak jadi idgham. Ini jadi idhar. Dunya, dunya. Jangan duya, ya dunya. Nah itu. Kenapa? Karena ketemunya satu kata, satu kalimat. Begitupun yang bawah bunyanun, nun mati ketemu ya. Ini idgham bigunnah. Karena ketemunya satu kata tidak jadi idgham, tetapi ini jadi idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Kinwanun. Berarti ini tulisan dan bacaannya sama. Tuh. Kinwanun. Sinwanun. Dunya. Bunyanun. Tuh. Idhar mutlak itu yang semestinya idgham bigunnah. Karena ketemunya satu kata, satu kalimat tidak menjadi idgham bigunnah. Tetapi menjadi idhar mutlak. Dan cara membaca idhar mutlak ya sama seperti idhar. Tulisan dan bacaannya sama. Ditulisnya begini, dibacanya juga begitu. Begini juga sama-sama tidak berubah. Kinwanun, sinwanun. Biasanya ini suka saya lingkari. Di sini saya suka lingkari, ini pengecualian tuh.
Ini harusnya idgham dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Udah Mbak Titi? Udah Pak Ustadz. Oke, ini saya ulang lagi ya. Nanti Ya. rekamannya. Dan ini Mbak Titi jangan berkecil hati. Kenapa? Kamu mungkin berinfak ya. Berinfak mahal banget. Tapi pahalanya Masya Allah. Setiap orang yang belajar dengan kamu kan sebagai sponsornya. Insya Allah kamu sudah dapat pahalanya gitu ya. Iya. Gitu. Karena bagaimanapun ini yang saya katakan. Hari ini kamu jadi murid langsung jadi guru. Langsung kamu mengajarin dengan lidahnya saya, mulutnya saya ya. Ini gini loh Insya Mbak Allah. Titi. Yang saya Iya Pak Ustadz. tadi ini harusnya kan ini kinwanun kan nun mati ketemu waw idgham bigunah toh. Iya. Nah, tetapi ada pengecualian ternyata. Kalau nun mati ketemu waw satu kata, satu kalimat ini tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak ya. Ingat ya, ini idhar tuh. Idhar Oh, tambahin kata mutlak gitu, idhar mutlak. berarti idhar mutlak itu apabila Apabila apa? Ayo, sok. nun mati bertemu salah satu huruf Enggak cuma ini doang sih. har Nun mati ketemu dalam waw satu dan ya. kalimat kayak gitu. Hanya dua ini. Nun mati ketemu waw, nun mati ketemu ya, satu kata, satu kalimat ini. Oh, Itu doang. Jadi harusnya kan nun mati ketemu waw kan idgham biguna, iya enggak harusnya? Iya. Tetapi pengecualian kalau nun mati ketemu nun mati aja, tanwin enggak. Kalau nun mati ketemu waw atau nun mati ketemu ya satu kata, satu kalimat, satu tulisan, satu gabungan, maka tidak dibaca idgham, harus dibaca idhar, dibaca apa adanya. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Paham enggak? Mutlak. Iya Paham paham. enggak? Paham Pak. Ya. Jadi jangan aja nanti kiwanun, jangan. Kinwan, dan di Quran pun ini tidak ada tasdidnya. Harusnya kan kalau idgham kan ada yang Ada tadi ya. tasdidnya. Iya benar. Harusnya di sini ada tasdidnya nih kan. Di sini nggak Iya. ada. Makanya nggak ada berarti ini netral, dibaca apa adanya. Kinwanun, sinwanun, dunya, bunyanun. Sepengetahuan saya hanya ini, nggak banyak gitu ya. Hanya ini aja. Gitu. Cuma dua ayat. Kinwanun, empat ini. Empat tulisan. Nun mati ketemu waw, nun mati ketemu waw, nun mati ketemu ya. Hanya contohnya kan beda-beda. Kinwanun, sinwanun, dunya, bunyanun itu. Ya. Iya Pak Ustaz. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf idgham ya. Contohnya tuh. Liqaumi yu'minun. Nah, biasanya di sini tasdidnya tuh gampang. Apa hukumnya? Idgham. Kenapa idgham? Karena ada kasroh tanwin bertemu huruf ya. Kasratain. Kasroh Ya, ta. bukan tanwin itu tadi an-in-un. Ini namanya kasratain. Kasroh tain. Kasratain. Kalau domah dua, domah tain. Tain itu dua. Kalau patah, patah tain gitu. Kalau sholat subuh, usolli pada subuh rokaatain, 2 rakaat gitu. Rokaatin ya. Kalau itu Iya. salah satu rokaatin. Jangan kalau ini berapa panjangnya? 4 harokat, bukan 4 rokaat ya. Rokaat sholat gitu. Jangan salah. Harokat panjang ya. Kalau matobi panjangnya berapa? 2 harokat gitu. Jangan 2 rokaat gitu ya. Hittatun nafir. Apa hukumnya? Idgham. Kenapa idgham? Karena ada tomah tain bertemu nun. Nun. Tuh. Hittatun nafir. Hudan jadi hudam. Hudam mir rabbihim. Apa hukumnya? Idgham. Kenapa idgham? Kenapa Karena idgham? ada fathah tain bertemu mim. Iya dong, ini kan ya, Mbak. Oh, Iya kan huruf idgham biguna.
Iya. Berarti, Kasrotain bertemu ya. nah salah. Kenapa salah? Ini kan nggak ada tanda. Ini nggak dianggap nih Mbak E. Itu kadang-kadang saya lagi ngajar, ini ianya kemana? Ini nggak dianggap karena nggak ada tandanya. Jadi ini benar, ini idgham biguna Salah. karena tanwin ketemu mim ini Mem. gitu ya. Ya-nya nggak dianggap gitu. Ya memang huruf idgham biguna tapi kan dia nggak ada tanda. Jadi kalau yang nggak ada tanda dianggap tidak ada gitu, dianggap gitu ya. Gitu. Iya. Jadi benar idgham biguna karena tanwin patah tain ketemu mim. Hudamir ada dua nih. Nun mati ketemu roh juga idgham juga. Ini idgham apa? Bila guna. Bila guna, betul ya. Nun mati ketemu roh. Hudaw warahmah hukumnya. Idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Kenapa? Karena ada kasrotain Eh, bertemu. di atas kok kasrotain? Patah. Karena ada fathahtain bertemu wa. Wow ya. Wawu. Bukan ketemu iya, iya nggak dianggap ya. Dalam ilmu tajwidnya nggak dianggap. Ya, tapi tetap harus ditulis gitu. Dan yang namanya idgham itu tulisan dan bacaan sama, beda ya tuh. Hudan tuh Beda. lihat. Hudan warohmah bacanya hudau. N-nya hilang tuh ya. Kenapa N ini nggak hilang? Karena ini hitotun nakfir. Bunyi N-nya ketemu N. Itu tanwin ketemu N. Jadi sepertinya tidak hilang. Tapi yang lainnya N-nya hilang tuh. Tulisan dan bacaannya beda. Begitupun ini. Man yakmal tuh ya. Man yakmal jadi may yakmal. Apa hukumnya? Idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu ya. Nun mati ketemu ya. Dan ini. Yauma idhi yasdur hukumnya. Idgham. Kenapa idgham? Karena ada kasrotain bertemu ya. Idgham apa? Idgham biguna. Gampang ya belajar sama Pak Arima ya. Itu. Iya. Syaron ya roh. Syaron ini ada tasdidnya di sini. Berarti hukumnya Idgham. idgham apa? Idgham biguna. Kenapa? Karena ada fathahtain bertemu ya. Patah tain ketemu ya. Gitu gampang ya. Insya Allah. Wah hari gampang ini kan ini. Nanti ada tekniknya lagi. Tenang aja jangan takut ya. Jangan takut sebelum Iya. berjuang. Kamu pernah berpikir nggak lagi dari Singapura tiba-tiba mau pindah ke Hong Kong? Pikiran kan galau. Di Hong Kong gimana? Gimana? Ternyata dimanapun bumi dipijak sama aja. Yang penting kita jadi orang bener ya. Kalau jadi Iya. penjahat dikejar-kejar polisi gitu kan. Itu ternyata sama aja di Saudi. Saya pikir di Saudi beda. Sama juga ternyata ya. Yang beda iklimnya, beda orangnya, beda kebiasaannya gitu aja. Di Hong Kong beda lagi gitu kan. Tapi Iya. sama aja. Hidup itu kan dimana juga semua bumi Allah ya kita pijak. Yauman nakhirah hukumnya. Idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena ada fathahtain bertemu nun. Itu alif gak dianggap tuh ya. Tuh. Iya. Patah tain ketemu nun. Yang kayak gini aja kadang-kadang gak ngerti. Kemarin ada yang nge-WA saya. Ya Allah ya Rabbana Pari saya sudah umur 60 tahun. Gak pernah ngerti dulu diajarin tajwid. Sekarang baru ngeh. Oh gitu ya. Kadang-kadang gitu. Suhu pamutohara hukumnya. Idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Kenapa? Karena ada fathahtain bertemu mim. Patah tain ketemu mim. Tandanya kalau ingin gampang menghafal ada apa? Ada tasjidnya. Ada tasdidnya gitu. Ingat ya. Kalau idhar nggak mungkin ada tasdidnya gitu. Itu salah satunya ya. Nanti kalau Iya. iklab ada mim kecilnya gitu. Yang nggak ada tanda itu idhar dan ikhfa. Gimana kalau begitu? Caranya hafalin yang sedikit. Idhar kan hurufnya cuma 6 ya. Idhar Iya. itu a, ha, Ho. ho, a, Ay. ain, Ho. a, go, ha. He. Hafalin yang ini a, ho, a, go, ha. Nah berarti misalnya kalau misalnya nih ya. In huwa tuh. In huwa tulisannya susah pakai mos.
In huwa tuh. Nun mati ketemu ha itu huruf idhar bukan? Tuh. Iya. Iya, gitu. Misalnya minkum itu ya. Min ini nun ya. Nih, minkum. Nun mati ketemu kaf itu agoha bukan? Bukan. Nah, berarti bukan idhar. Berarti ihfa gitu. Gampang kan? Gitu. Jadi untuk membedakan mana ihfa mana idhar, kenali minimal kenali yang huruf 6 ini gitu. Ya, yang agoha. Iya, Mas. Gitu. Jadi nanti ada teorinya ya. Ada nanti beberapa trik untuk mudah mengenal. Kemudian ini satu lagi ya. Idgham bila gunah. Idgham bila gunah, idgham yang tidak memakai dengung ke hidung. Huruf idgham bila gunah 2, lam dan ro. Rola, lam, ro ya. Contoh tuh. Tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah. Hudan lil muttaqin. Hudan jadi hudal. Hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Bila gunah. Kenapa bila gunah? Karena ada fathah tain bertemu lam. Ah benar, itu lam ya. Gopurun rohim. Gopurun dibacanya ini ada tasdidnya. Ghafurur. Gopurun rohim. Hukumnya? Idgham. Idgham apa? Idgham bila gunah. Kenapa idgham bila gunah? Karena ada tomah tain bertemu ro. Gitu. Jadi setiap dibacaan itu ada domah tainnya, ada tanwinnya enggak? Ada patah tain enggak? Patah 2, kasroh 2, domah 2. Kalau enggak ada nun mati enggak? Kalau enggak ada berarti enggak ada hukum nun mati atau tanwin ya. Jadi tidak semua Iya. di Quran itu ada hukum nun mati atau tanwin, ada yang enggak ada. Ada nanti hukum lam mati, hukum mim mati gitu ya. Gitu. Ada huruf mati Iya. ketemu huruf mati ketemu huruf hidup yang menjadi idgham nanti ada. Gitu. Contoh ini min rabbihim dibacanya jadi mir rabbihim, hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Idgham bila gunah. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu ro. Tuh. Idgham bila gunah itu mirip ya. Tapi tetap n-nya hilang. Mir rabbihim tuh. Tidak ditahan, tidak lama ya. Yubayyin lana, jadi yubayyin lana hukumnya apa? Idgham Idgham apa? bila gunah. Kenapa bila gunah? Karena ada nun mati bertemu lam. Bertemu la. Benar. Nun mati ketemu lam atau la ya sama aja. Bodoh baik. Kemudian contoh lain ya ini. An ro'a jadi ar. Ar-ro'a hustaghna apa hukumnya? Idgham Idgham apa? bila gunah. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu ro. Oke. Isatan jadi isatar. Hukumnya? Isatar. Idgham bila gunah. Kenapa bila guna? Karena ada fathah tain bertemu ro. Patah tain ketemu ro. Kata orang ini coretan-coretan ini ke otak masuk katanya begitu. Khairun jadi khairul. Di sini ada tasdidnya. Khairul laka hukumnya. Idgham bila gunah. Kenapa idgham bila guna? Karena ada domah tain bertemu la. Ketemu lam ya la. Yauma idin ini lam ya la khobir nih. Yauma idin la khobir apa hukumnya? Idgham bila gunah. Idgham bila guna. Kenapa idgham bila guna? Karena ada kasrotain bertemu lam. Nah, cirinya ada Tasjidnya. tasdid. Jadi enak ya. Idgham itu ada tasdidnya. Bukan hanya idgham ini aja ya. Nanti ada idgham mim mati, ada idgham lam mati, dan idgham yang lainnya. Gitu. Pokoknya kalau ada tasdidnya melebur. Ini 2 dulu ya pelajarannya tuh sedikit-sedikit. Waktunya udah lebih 1 jam ini tak apa-apa. Bonus ya. Iya, Mas. Yang lain bisa belajar. Besok kita Iya. teruskan ke ikhfa dan iklab ya. Kamu pelajari Iya, dulu. makasih, Ustaz. Nah, buka di YouTube saya biar mantap ya. Sudah ada kok Iya. pelajarannya. Mungkin kalau kemarin-kemarin ngajak buka YouTube nggak nyambung, sekarang sudah mulai nyambung insya Allah ya. Gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.